ceritanya. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Jangan lupa juga buat klik tombol loncengnya biar kalian selalu dapat notifikasi setiap aku update video terbaru. Oke? Terima kasih sudah subscribe channel Debbie Aulia. Oke bosku, jadi karena Mas Angga baru kelar muat dan sekarang kita baru aja keluar dari kargo. Mas Angga mau nyari tempat parkir dulu biar aku juga ceritanya ke kalian itu nyaman, dan si Mas Angganya biar mandi juga bosku ya. Oke, kita cari tempat parkir dulu. Di dapur Kamu ngarep loh sama gitu Mbak Solar. Oh sekalian beli solar juga Ya, kalau tak mau. Sekalian kita beli solar dan Mas Angga mandi juga bosku. Arek ini belum mandi dari kemarin tuh. Ecut. Juang rupiah iki yo Dari ngene. kemarin. Juang rupiah iku wani soro, wani kotor. Sementing anak bojo sehat waras seger iso shopping. Amin. Ku injak gas dan pedal. Gas Apa? dan kopling agar kau bisa shopping. Ngono. Siap-siap. Si penting tetap loh. Itu kata-kata plagiat ya Mas Angga ya? Ya, plagiat gak apa-apa, yang penting ada bermakna. Tuku klepon campur lemper. Ngetir alon-alon, ora tiba jare dalane angker. Saya Mas Angga. Oke bosku, kita cari tempat parkir yuk. Masih jauh tak ini Pak? Ya, kurang jauh. Ini Jati Peteng ya Pak ya? Ya, jadi gelap. Ini lo kenapa sih kok daerah Jati Peteng padahal ya Padang ini lo ya? Ya padang lah, lah bunyi ya penting kan kamu bisa. Ngono mungkin ya. Saya nggak tahu juga sih bosku. Oke bosku, karena kita udah nyampe SPBU, sekarang Mas Angga lagi pasang banner di belakang dan mau mandi. Itu ya, aku mau cerita di sini sedikit cerita tentang suka duka aku menemani Mas Angga selama perjalanan. Jadi pernah suatu ketika itu Mas Angga sakit di Palembang, tepatnya itu di sebelah pabrik SPF itu ya bosku ya, Indralaya. Dia itu sakit pas antri muat, udah udah nguling-nguling, udah nggak tahu badannya itu demam. Tapi sebelum ada congorna ini ya, sebelum ada itu Mas Angga sakit nguling-nguling, aku tuh bingung di situ kan, gimana nggak ada saudara gitu, aku aja yang ngerawat, terus tidurnya juga di mobil, dan di mobil tahu sendiri kan kalau DAF itu nggak ada tempat tidurnya kayak gini gitu loh bosku. Jadi cuman di jok sebelah gitu, terus tengah itu kayak ada tempat duduknya, bukan tempat duduk sih, panas pokoknya itu di situ. Itu aku dulu beli kasur agak gedean juga buat tidur kita berdua. Mas Angga tidur di situ kan, sakit. Kayak gimana sih rasanya orang sakit itu, pasti apalagi demam tinggi gitu loh bosku ya. Bingung aku saat itu, dia itu makan nggak mau, ini itu nggak mau, dan akhirnya dia diurut sama siapa ya, aku lupa namanya, pokoknya di situ lah. Pernah juga kita kehabisan uang di sana. Nah kita kehabisan uang di sana, pinjam sama siapa, pinjam sama teman juga nggak mungkin gitu kan. Sewu siji ngono loh bosku ya. Jadi kita bond di rumah makan depan pabrik SPF itu, kita bond di situ, terus setelah muat baru kita bayar gitu bosku. Sering itu aku kalau di Sumatera itu kayak gitu. Terus pernah juga kejadian di Bogor. Di Bogor itu kita sendirian, nggak konvoy ya. Kayak kalau nggak salah itu muat besi deh kayaknya itu bosku. Ke Bogor, kita mau bongkar di proyek tol kalau nggak salah itu. Di tengah perjalanan itu pas baru keluar dari tol, ban kita itu meledak dan kita kehabisan ban di situ. Kita nggak punya serep, satu itu kempes, yang satu meledak gitu bosku. Bayangin di tengah tol itu, bingung kan kita mau ngeban di mana. Itu udah telepon sama temen, kita telepon temen juga nggak ada yang lewat situ.
akhirnya tuh Mas Angga ngeban sendiri di sana. Itu dipasang tadi yang anginnya kurang sih, bukan kebes bocor, bukan, sebetulnya anginnya itu kurang gitu kan. Kita itu buru-buru apa sih namanya, udah ditunggu sama bongkarannya gitu loh bosku. Di sana kita udah buru-buru banget. Nah akhirnya waktu kita terlambat gara-gara itu tadi deh. Selesai ngeban Mas Angga nguber lagi gitu kan. Nyampe sana itu nggak nutut, jamnya itu nggak nutut bosku. Jadi telat 1 jam itu kita terpaksa nginep di sana. Uang tinggal 50.000. Bayangin aja. Itu kita belum ngasih uang tips buat yang ngebongkarinya. Gimana coba kalau kayak gitu? Ya udah, kita minum air aja itu saat itu, bener-bener minum air kan. Kita mau pinjem siapa gitu kan, gak ada temennya kalau di Bogor atau di seberang gitu. Mau minjem uang sama temen juga banyak yang nggak percaya gitu loh bosku. Cuman aku kalau di Jambi ya, Bedengseng itu ikut Jambi atau mana ya, itu punya rumah makan langganan namanya Rumah Makan Semarang Baru. Mbaknya itu udah baik sama aku karena aku sering berhenti di situ, udah langganan gitu ya. Aku disitu masak sendiri, ini sendiri. Pernah suatu ketika aku kehabisan uang di sana, aku tuh gadein kalung aku di dia. Kita baru kenal tapi alhamdulillah udah dipercaya gitu. Ya itu tadilah bukannya kita ya, yang namanya hidup di jalan itu nggak mulus, ibarat aspal aja bosku ya kan. Dan yang kelihatannya halus gitu kan pasti itu ada kayak cekungannya, itu pasti ada gitu loh. Terus belum juga kalau pas aku diajak muat ke pabrik, yang pabriknya itu kita nggak boleh ngikut gitu loh, nggak perempuan nggak boleh masuk gitu. Sering itu Mas Angga itu angkel-angkelan sama security gitu kan, dikira sama Pak security-nya itu kita itu ya kayak gitulah ya, bukan suami istri gitu loh bosku. Terus ditanya surat nikah, jadi aku itu bawa surat nikah satu, yang satu tak taruh rumah, yang satu tak bawa buat ngasih lihat ke orang itu tadi, ya jaga-jaga lah ya, waspada, namanya juga di jalan gitu loh bosku. Kalau di DAF itu namanya apa ya, namanya di jalannya disyukurin aja gitu ya. Tidurnya itu nggak bisa apa ya namanya, nggak bisa selonjor gitu loh, apalagi kan badanku gemuk kayak gini gitu kan. Mas Angga kecil, aku tuh kasihan loh sama Mas Angga. Cuman kalau aku minta pulang dianya nggak boleh, katanya kalau aku di rumah dia nggak kerja gitu kan. Ya udah, cuman ya ada senengnya juga ngikut sama suami, namanya juga suami kan gitu loh bosku ya. Ibarat diajak susah pun kita mau, tapi sebetulnya itu aku tuh nggak mau diajak susah loh bosku sama suami. Aku maunya itu diajak berjuang, dan sekarang kita lagi berjuang bosku gitu. Beruntung pas kita pindah dari Siba itu, kita ngelamar ke AJS dan Mas Angga nggak betah, kita pindah lagi di SBS ini, dan alhamdulillah kita betah. Dan alhamdulillah juga bosku lancar, kita putar balik terus. Kemarin itu 1 minggu kita dapat 4 trip Tuban Bondowoso, alhamdulillah banget gitu bosku. Terus di sini tuh enaknya di lahan itu kan ada ini ya, ada tempat tidurnya meskipun sempit gitu loh. Jadi yang penting bisa selonjor gitu bosku. Jadi Mas Angga itu kalau tidur di sini, di sebelah sini, ini kasurnya dibuka, dilebarin, Mas Angga di sini. Kan ada bantal-bantalnya itu buat bantalnya dia yang di sini, aku di sana gitu. Dan buat kalian yang nanya, Mbak, itu nggak ada blowernya, blowernya nggak bisa, kok beli kipas? Nah, jadi gunanya kipas ini itu kalau pas mobil berhenti gitu. Jadi kita nggak bisa nyalain blower, nanti takut akinya tekor gitu. Terus pas tidur malam gitu kan, ini kipasnya dipakai pas nginep-nginep juga gitu bosku. Oke, jadi kayak gitu tadi yang sedihnya ya. Ini aku mau bahas yang sukanya. Sukanya itu kalau pas kita ngetrip
Jadi kita itu bisa tahu daerah mana. Aku paling suka itu kalau diajak ngetrip ke Bali. Paling suka aku kalau diajak ngetrip ke Bali, soalnya banyak pantai-pantainya, banyak tempat wisatanya. Cuman sekarang kita jarang ke Bali, nggak pernah ke Bali. Udah berapa tahun ya? Sekitaran 2 tahun lah. Itu kita nggak pernah sama sekali trip ke Bali. Itu bosku. Senengnya lagi kalau pas nerima gaji. Wanita mana coba istri mana yang nggak suka kalau suaminya gajian gitu kan, pasti seneng. Terus senengnya itu kayak rasanya beda gitu loh, soalnya apa, kita itu ikut nemenin suami di jalan, tahu apa suka dukanya gitu loh bosku. Jadi hasilnya suami itu kayak lebih bermakna gitu loh. Misal kita mau membelikan sesuatu yang nggak begitu penting, jadi di cancel, jadi nggak jadi gitu. Mas nggak usah mas, kasihan sama Mas Angga aja nyari uangnya sampai melek merem gitu kan, apa ibarat kata tuh keringetan naik gak direken, ibarat kata malam ngantuk saatnya tidur, orang-orang lain tidur, dia itu masih nyetir gitu loh ya kan. Jadi aku lebih ke pengeluaran itu lebih bisa apa ya namanya, bisa ngatur gitu loh, mana yang keinginan, mana yang kebutuhan gitu. Jadi aku lebih bisa ngatur, jadi aku lebih mendahulukan itu kebutuhanku daripada keinginanku gitu bosku, kayak gitu. Terus kalau pas di jalan ini aku juga sering selisih paham sama Mas Angga, sering selisih pendapat, itu sering terjadi. Misalnya kan kalau Mas Angga itu kan orangnya sensitif ya, dia itu gampang gampang naik darah gitu loh. Sama sih sebetulnya sikap kita itu sama gitu, cuman ya harus mengerti gitu loh, si pasangannya juga harus ngerti. Soalnya apa, nanti kalau si Mas Angganya tinggi, akunya nggak ngerendah, nanti itu akan tempur, bisa baku hantam. Tapi enggak Mas Angga itu nggak pernah yang namanya main tangan, itu nggak pernah Mas Angga itu. Dia kalau marah itu diem, nggak mau dipegang gitu. Cuman kalau aku beda, aku kalau marah itu ngomel terus sampai akar-akarnya pokoknya dikoreksi semua sama aku. Jadi bedanya kita itu kayak gitu bosku, kayak ngono. Jadi ya itu tadilah, selama pengalaman aku selama di perjalanan itu, susah senangnya ya kalau pas Mas Angga ngeban kayak gitu, ngeban sendiri di tengah ya. Kalau misalnya di tengah jalan nggak ada tambal ban, nggak ada apa, kan otomatis dia ngeban sendiri gitu loh ya kan. Kecuali kalau pas ada tambal ban, jadi di impact ya namanya, di impact itu bosku. Senengnya bisa bersama-sama terus sama dia, berduaan gitu bosku. Ya kayak gitulah kehidupan di jalan. Orang itu sawang sinawang gitu kan, dan rezeki itu ada pasang surutnya, tergantung dari kita. Gaji kecil kalau kitanya pandai bersyukur juga akan cukup, cuman gaji besar kalau kita itu nggak pandai bersyukur akan tetap kurang gitu loh bosku ya. Jadi itu tadi cerita dari aku, semoga dapat menginspirasi buat kalian semua. Buat pejuang rupiah, tetap semangat, yakin aja Indo pada waktunya gitu kan. Pokoknya nomor 1 itu tetap keluarga bosku. I love keluarga. Oke, sekian cerita dari saya. Jadi video kali ini cukup sampai sini bosku. Aku tak mandi, gantian sama Mas Angga udah kelar mandinya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke, bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.